Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di sekolah kita dengan agenda hari ini diseminasi koding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sambungkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Kata-kata penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dan kata-kata penghormatan saya kepada Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 3 Wela Barat yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada hari ini. Semoga acara kita hari ini berjalan lancar. Jadi diseminasi hari ini merupakan penyampaian dari kegiatan pelatihan coding yang sudah diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan kita pada akhir bulan Juli lalu. Jadi ini sudah agak telat ya kita melakukan diseminasi, sudah di bulan 9 karena waktu yang memang kurang pas sama kita. Jadi alhamdulillah hari ini kita selenggarakan coding dan kecerdasan artifisial atau KKA, dan dalam hal ini Santi wajib menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ada dulu persiapannya di Sabtu September. Kita mulai ke 13 September. Langsung saja. Oke. Jadi kita mulai. Jadi ada dua hal ya yang diajarkan, ada coding, ada kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, disebut juga dengan AI yang sering kita jumpai masa sekarang. Jadi kita awali dulu dengan coding. Memang coding ini kalau kita memang bukan basicnya orang teknik, emang agak susah, rumit di kita. Insya Allah tapi nanti mudah. Kita mulai dulu dari coding ya, biar Bapak Ibu kita sama-sama mengenal coding itu apa. Oke, boleh dibaca ya apa aja coding. Jadi coding itu bisa dikatakan proses mengkonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Boleh kita garis bawahi di situ mengkonversi. Bisa Bapak Ibu pahami konversi itu? Contoh di dunia nyata konversi itu seperti konversi mata uang misalnya. Antara rupiah dengan ringgit Malaysia. Ketika kita ingin ke Malaysia, bisa nggak kita bertransaksi dengan rupiah? Karena memang di sana tidak berlaku, orang itu tidak memahami pun rupiah. Jadi untuk kita biar kita bisa bertransaksi di Malaysia, kita tukar mata uang kita dengan mata uang Malaysia. Ringgit bawa rupiah sini 3.000, di sana berubah jadi 1 ringgit ya kalau tidak salah. Jadi baru bisa kita bertransaksi. Nah, konversi juga seperti itu terjadi antara kita dengan komputer. Jadi ketika kita ingin memerintahkan komputer, nggak bisa dengan bahasa kita perintah. Tolong menentang buat ini, nggak bisa. Komputer tidak memahami itu. Maka untuk berkomunikasi dengan komputer ada yang namanya bahasa pemrograman. Bahasa khusus, perintah khusus sehingga komputer itu paham apa yang kita mau. Apa yang kita perintahkan dia paham. Nah, kita kenali dulu bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman itu sangat banyak Bapak Ibu. Ini adalah suatu website yang memungkinkan kita untuk belajar pengkodean. Ada banyak sekali bahasanya yang didaftar di baris ini ya. Ini semua jenis bahasa pengkodingan, mulai dari HTML, CSS, JavaScript,
apalagi nih Python, Java, segala macam ini semua bahasa pemrograman. Yang paling mudah dipahami itu HTML. Ya, kalau dari pemateri disampaikan bahwa yang paling mudah kita pahami itu HTML. Bapak Ibu bisa menggunakan website ini langsung belajar coding. Ini untuk belajar ya. Di sini banyak perintah-perintah yang ingin kita belajar. Jadi kalau ingin membuat, ya ingin menambahkan elemen misalnya, di sini ada tutorialnya. Jadi misalnya saya contohkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh bahasa pemrograman yang kita memakai format HTML. Ini pengkodikan semuanya. Di sini penuh dengan perintah. Perintah misalnya, ini ya, ini hasilnya nih. Ini hasil misalnya, ini halaman pertama saya. Saya nggak bisa langsung ketik. Mungkin kalau kita buka Word, bisa langsung ketik ini halaman pertama saya. Terus kita kasih warna merah, kita ubah bentuk fontnya bagaimana, bisa mulai langsung di Word. Tapi ketika kita ingin memerintahkan komputer, tidak bisa langsung ketik, maka ada perintah itu sebelumnya. Misalnya saya ingin buat kalimat ini halaman pertama saya, mana di sini? Ini halaman pertama saya, kemudian ada perintah sebelumnya di sini. Nah, ada perintah yang harus kita masukkan sehingga komputer itu paham apa yang kita mau. Kita mau tulisan ini berwarna merah, punya ukurannya 30, jenis jenis fontnya Family Verdana, kemudian teksnya ada di tengah. Itu kita pakai bahasa komputer atau pemrograman yaitu HTML. Nah, memang kalau kita pahami dari awal, coding ini sangat-sangat berat Bapak Ibu. Saya baru mampu sampai saat ini yang ini aja. Nah, ini kalau kita lihat dari awal ya, baru bisa masukkan tulisan, masukkan gambar, agak berat memang. Tetapi nanti ada cara terbaru terkini yang bisa Bapak Ibu buat hanya dalam waktu 5 menit. Ya, ini cuma kita kenalan dulu, jangan nanti sampai nggak kenal pula apa itu coding ya, gimana gambaran coding. Jadi coding itu inilah ya, kode-kode seperti ini. Ada nggak coding yang sederhana? Ada. Ini kalau kita mau buat website ini ya. Kita lanjutkan. Bahasa pemrograman sudah ada. Mana dari bahasa pemrograman? Oh, udah ya. Kita lanjut ke pendekatan ya. Jadi pendekatan coding itu ada dua. Mungkin Bapak Ibu bertanya, memang coding itu harus komputer selalu? Nah, harus berbasis komputer. Gimana kalau anak kita bahkan komputer saja belum kenal ya? Jadi inti dari coding ini kita diajak untuk berpikir kritikal atau berpikir komputasi ya. Berpikir caranya komputer berpikir gitu. Kalau dibedakan pendekatan coding itu ada dua, ada plug dan unplug. Jadi plug itu kalau di situ gambar plug apa? Ya, terhubung ya, terhubung ke listrik, terhubung ke komputer. Dan kemudian ada unplug. Unplug itu berarti tidak berhubung dengan komputer. Ya, yang plug ini biasanya di SD ya, karena kita jenjang SMP kemarin itu nggak dapat sih materi plug unplug. Jadi kalau di SD, pengkodingan anak SD itu nggak langsung ke komputer, bisa saja dengan bentuk latihan seperti ini. Letak codingnya di mana anak-anak?
anak-anak diajak berpikir kritis, menyelesaikan masalahnya. Misalnya di sini ada gambar apa? Astronot. Di sini ada roket. Terus di sini ada bulan ya. Oke, jadi astronot ini misalnya perintahnya ingin pergi ke bulan. Maka apa yang harus anak-anak itu lakukan? Di sini anak-anak hanya bisa menggunakan tanda panah. Dari kotak ini harusnya dia ada tanda panah kemana? Boleh ke samping, boleh ke bawah. Nanti setelah ke bawah dilanjutkan kemana? Boleh di bawah lagi. Seperti itu sehingga sampai di bulan. Kalau untuk pergi ke roketnya bagaimana? Tentu nanti ada tanda panah yang ke samping, menurun, gitu. Atau yang ke bulan sabit ini ke atas atau ke samping saja dari sini. Jadi anak-anak diminta untuk memecahkan masalahnya. Ini sangat mudah ya. Itu tingkat coding untuk anak-anak SD. Boleh juga kita terapkan di SMP. Kita lanjut. Nah ini tadi ya, contohnya. Nggak hanya yang modal tanda panah itu, ada juga yang seperti ini. Misalnya dikasih kode 17923, maka pola yang dihasilkan apa? Kita berpatokan pada sini. Posisi angka 1 di mana? Tarik garis ke angka 7. Nah, ini juga termasuk pengkodingan unplug tadi ya. Tetapi itu umumnya diterapkan di SD. Untuk tahap awal coding itu saja dulu perkenalannya. Ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Atau kita lanjut? Lanjut? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke KA atau Artificial Intelligence yang kita kenal dengan AI. Sekarang zamannya AI Bapak Ibu memudahkan kita sekali. Sebagaimana pertemuan sebelumnya Santi juga pernah kenalkan, kalau kita buat modul 5 menit sebelum masuk kelas siap jadi modulnya karena adanya AI. Jadi coding ini, kalau sekarang coding sama AI ini udah kerjasama sehingga kita guru yang nggak punya basic coding juga udah bisa mengcoding karena ada bantuan dari AI tadi. Nanti kita lihat bagaimana dia membantu kita. Kita kenalan dulu apa itu KA, kecerdasan artifisial atau AI. Boleh dilihat saja Bapak Ibu. Oke, jadi sekilas setelah dibaca, KA ini dia agak bertolak belakang dengan coding. Karena kenapa? Kalau coding tadi, ya kita harus pakai format dia biar dia paham perintah kita. Sedangkan KA ini dia menerima bagaimanapun bahasa kita, persepsi dari lingkungan dan mengambil tindakan. Jadi AI ini udah mampu dia memahami perintah manusia dengan bahasa manusia. Karena kenapa? Karena dia itu kecerdasan buatan. Kecerdasannya itu mirip menyerupai kecerdasan manusia. Tetapi dia apa? Mungkin dia nggak ada sikap saja, seperti itu ya. Untuk pola pikirnya hampir sama dengan pola pikir manusia. Jadi dia itu di sini kan memang sudah disebutkan bahwa dia dapat melakukan proses berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, berpikirnya secara rasional dan bertindak secara Dan untuk di tahun-tahun ini ada penelitian yang menyebutkan bahwa tahun ini ya 2025 manusia itu sudah mulai curhat dengan AI. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mencoba untuk curhat sama AI. Nggak tahu lagi kemana tempat curhat, bisa curhat ke AI dan dia kasih solusi untuk kita. Udah ada penelitiannya itu dan memang boleh kita lakukan. Ya, kalau curhat sama manusia tersebar, curhat sama AI dikasih solusi dan diberi semangat. Oke. KA yang
kita gunakan, Bapak Ibu, apa yang kita sering gunakan itu namanya chatbot. Ya, apa saja chatbot yang familiar di kita? Dalam genggaman Bapak Ibu semua ada chatbot ini. Jangan bilang tidak. Hana Bu Hana ada. Nanti saya tunjukkan di mana. Oke. Yang pertama ChatGPT. ChatGPT udah pernah di pertemuan sebelumnya. Yang kedua Meta AI. Sekarang silahkan Bapak Ibu buka WA masing-masing. Temukan Meta AI-nya. Meta AI. Ya, saya tidak aktif WA di sini. Coba. Ya, baik sekali kamu ucapkan selamat pagi untuk kita. Ada nggak manusia hari ini yang mengucapkan selamat pagi untuk kita? Belum. Gitu ya. AI menyapa kita selamat pagi gitu. Udah dapat ya? Saya WA nggak ada terhubung pula ini. Galak. Itu yang paling dekat dengan Bapak Ibu ya. Meta AI. Sekarang coba Bapak Ibu kasih perintah sama dia. Jangan perintah juga boleh, bertanya aja. Apakah kamu kenal saya? Coba diketik saja, apakah kamu kenal saya? Jika jawabannya tidak kenal atau tidak menyebutkan nama Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu memang belum kenalan sama dia. Apakah kamu kenal saya? Biasanya kalau udah pernah kita gunakan, kenal Pak Syarul? Kenal dia sama Pak Syarul? Belum kenalan. Itu jadi mulai sekarang berkenalanlah dengan AI Bapak Ibu ya. Kalau kita udah pernah gunakan, pasti dia sudah menyebutkan kamu adalah ini. Kalau saya sama ChatGPT sudah sangat dekat, sehingga kalau saya buka, saya tanya siapa saya malu sendiri membacanya ya. Karena udah terlalu sering mencurhat, udah terlalu ini. Jadi dia pun mendekat siapa kita. Mulai sekarang gunakanlah AI Bapak Ibu. Mulai dari urusan penting sampai urusan tidak penting bisa dipakai. Oke, kita mengurus ke urusan pentingnya. Coba Bapak Ibu sebutkan sama dia, buatkan saya tujuan pembelajaran. Buatkan saya satu tujuan pembelajaran untuk materi. Nah, tuliskan materi pelajaran Bapak Ibu. Nah, boleh buatkan saya, buatlah saya, buat satu tujuan pembelajaran dari materi apa pelajaran Bapak Ibu? Materi apa aja boleh? Pembelajaran dari materi apa? Kelas 1 apa? Kelas 1 SMP? Nah, keluar kan? Tujuan pembelajaran untuk materi misalnya apa, dasar negara seperti itu. Ya, disebutkan kan? Sampai 1 menit? Enggak. Jadi masuk kelas, 5 menit sebelum masuk kelas gunakanlah AI Bapak Ibu untuk membantu mengajar ya. Kadang-kadang kita blank. Ya, dapat kan? Ya. 1 menit sebelum masuk kelas buka Meta AI, tanya dulu. Karena kita manusia punya keterbatasan ya. Sedangkan dia bisa mengakses apa saja. Bermanfaat nggak AI untuk Bapak Ibu? Bermanfaat. Iya, belum digunakan. Mulai sekarang gunakanlah. Ini yang paling dekat. Boleh minta latihan juga bisa sama dia. Buatkan saya 10 soal JOS. Jadi Bapak Ibu masuk kelas tinggal nulis. Iya. Minta soal. Ya, dimanfaatkan Pak ya.
Ya. Atau namanya Bapak? Ini Meta AI yang paling dekat sama kita. Kemudian ada ChatGPT. ChatGPT itu boleh buka Google ya. Buka Google. Mana ya? Saya tunjukkan sebentar. Itu bisa di copy Bapak Ibu ya, jangan pikir nanti udah di HP nggak bisa pula kita kasih dokumen, bisa, tinggal di kopas saja, dipendam, pilih salin, nanti kita salinkan ke, kalau dibuka di laptop ya, kita salinkan ke dokumen, salin, kalau kan nanti WA-nya buka di laptop, misalnya salin, masukkan ke dokumen Word, jadi bisa langsung diedit di sana. Kalau kita perlu bentuk dokumen. Kalau tidak salah, Meta AI itu dia belum mampu. Meta AI itu cuma mampu baru tulisan, belum sampai taraf ke membuat gambar. Di sini perlu logic. Silakan Bu Husna, baru bergabung. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Itu yang paling mudah ada dalam genggaman Bapak Ibu. Nah, kalau mau yang lebih pro lagi ya. Oke, bisa kita lanjut Pak Syarul? Oke. Kalau Meta AI tadi itu dia masih sebatas masih sebatas tulisan saja yang mampu dikasih ke kita, belum gambar dia belum mampu. Kalau kita buatkan saya gambar belum mampu, memang dia saya belum bisa ya. Nah, kemudian ada yang lebih selangkah lebih maju lagi, apa namanya ChatGPT. ChatGPT itu bisa dibuka di Google, kemudian ketik saja ChatGPT, ChatGPT tulisannya.
bayar itu. Sudah? Ya, udah mau yuk. Ini saya kasih perintahnya sangat sedikit sehingga yang dia kasih pun tidak mendetil dan tidak sesuai dengan saya ya. Apa nih Pak? Ya, sudah ada ChatGPT-nya. Jadi untuk kasih kalau diminta masuk, kalau nggak diminta masuk nggak usah masuk. Tapi biasanya untuk menghasilkan gambar dia minta login pakai email ya. Nah, jadi perintahnya sini kita ketikkan. Kalau mau login dulu boleh nggak bisa masuk pakai apa namanya? Ya, kalau mau login juga bisa lanjut dengan akun Google masing-masing. Karena nanti biasanya kalau nggak login dia nggak bisa ya. Nggak login pun juga boleh. Harus detil ya. Jadi kalau ChatGPT ini selangkah lebih maju lah ya. Jadi di sini ada perintah Santi. Perintah itu buatkan gambar kartun. Harusnya Santi perjelas ini kartun guru yang sedang mengajar bahasa Inggris di sekolah. Guru tersebut pakai busana muslim. Bisa kita kasih perintah seperti itu. Ini karena Santi nggak detilkan, maka yang dia kasih gambar yang seperti ini ya. Gambar kartunnya tidak berjilbab. Kalau kita merasa gambar ini nggak sesuai, nggak mau, boleh kita detilkan perintahnya. Ya, kita tak bilang lagi sama dia, buatkan gurunya berjilbab. Ubah gurunya menjadi kalau Bapak Ibu login langsung login pakai akun Google. Biasanya kan ada pilihan di bawahnya pakai akun Google. Gurunya menjadi guru muslim ya, muslim berjilbab putih. Ya, ditanyakan kan kualifikasi guru mengajar saya guru laki-laki atau perempuan? Ya, harus jelas. Ini kenapa dia langsung kasih guru perempuan karena saya udah sering menggunakan. Jadi dia tahu saya itu perempuan. Ini kita tunggu lagi. Ya. Ya meta karena iya. Ini ketika Bapak Ibu butuh gambar. Jadi mungkin ada yang lihat status Santi tadi pagi. Nah itu bukan pakai ChatGPT. Kalau pakai ChatGPT bisa juga, tetapi kurang realistis ya. Itu pakai Gemini. Ya, saking banyaknya bingung juga kita pakai yang mana. Tapi Bapak Ibu gunakanlah yang sangat bermanfaat Bapak Ibu ya. Seperti Meta AI tadi. Nah, juga bisa Bapak Ibu kalau mau pakai foto sendiri tinggal tambahkan foto di sini. Nah, tambahkan fotonya sendiri, kemudian mintalah sama dia untuk mengubah foto kita. Kan kita foto itu polos biasa aja. Kita bilang sama dia, kayak Santi tadi buatnya foto pas foto polos, Santi kirim ke pakai Gemini ya, pakai akun Santi Gemini. Santi perintahkan sama dia, buatlah menjadi foto wisuda pakai selempang merah, sehingga wajahnya wajah kita, tetapi dengan format yang kita mau. Pakai jas, pakai jilbab merah, pakai selempang wisuda, seolah-olah itu emang kita, seperti itu ya. Bapak Ibu bisa lihat. Saya tunjukkan HP itu kayak tadi ya. Nah ini ya, saya kasih nama.
Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu ya. Ini dengan menggunakan Gemini. Gemini itu sama juga dengan ChatGPT. Kita masukkan salah satu foto kita. Kenapa kita masukkan foto kita? Biar kita mau gambar yang dihasilkan adalah wajah kita, tetapi dengan pakaian yang berbeda, suasana yang berbeda yang dihasilkan oleh AI tersebut. Nah, Bapak Ibu, zaman sekarang kalau kita butuh foto yang bagus, bisa tidak mengeluarkan modal sama sekali, ya. Ini tadi saya pakainya Gemini. Gemini itu sama juga kita buka di Google atau mungkin sebagian di HP Bapak Ibu, otomatis sudah ada aplikasinya di HP. Saya kemarin itu sempat saya hapus. Iya, semua orang komen kan. Ini udah kok makin mudah terus. Kita bilang AI ya. Terkadang orang nggak bisa membedakan hasil AI sama yang nyatanya. Kenapa? Karena memang wajahnya pakai wajah kita. Ini cara buatnya gimana? Sama kalau di ChatGPT juga bisa. Masukkan dulu foto sendiri, yang ada wajah kita, terus baru kasih perintahnya, sehingga dia ambil wajah kita dengan busana yang kita inginkan. Seperti itu. Ini salah satu contohnya ya. Jadi nggak perlu pergi foto studio, udah ada itu hasil AI. Tandanya hasil AI, nama Santi nggak benar dibuat. Santi Ramadhaninya nggak ada A ya, dipakai T double. SPD-nya, PD-nya besar karena kita udah kasih format yang sesuai ya. Cuma itulah yang kekurangan robot ya. Ada kelebihannya. Untuk secara instan udah dapat lah kan, udah bagus. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau editkan foto saya lagi liburan di Paris ini dengan menggunakan jaket dengan bisa nanti diformatkan sama dia sehingga dihasilkan ketika Bapak Ibu upload kan orang-orang mengiranya memang kita sedang liburan ya. Karena foto yang dihasilkan sama-sama mirip, menyerupainya hampir 90%. Ini kemudahan pakai AI. Ya, kita lanjut. Ada yang ingin ditanyakan? Mau kita editkan dengan foto yang mungkin orang yang sudah tiada, kita editkan bisa juga kan? Makanya kalau bisa IT itu bisa. Insya Allah ya. Makanya Bapak Ibu jangan takut untuk IT. Dalam genggaman Bapak Ibu semuanya IT. Kita mulai dari yang minta AI. Ini foto-foto teman saya ya, jadi kami ada di grup itu suka. Nah, bisa dihasilkan seperti ini. Bisa seperti di dalam lift. Bisa saja. Ya, asal perintahnya pas kita kasih. Bapak Ibu mau seolah-olah sedang berada di Mekah bisa. Tinggal dikasih perintah. Caranya Ibu. Caranya cuma kasih perintah ini, misalnya Ibu coba lihat yang di ChatGPT. Ini kan ada menu tambah. Menu tambah Ibu coba. Nah, tadi kan nggak paham katanya. Nih menu tambah, tambahkan gambar. Nah, ini emang ada pilihannya add photos and files. Bisa tambahkan gambar yang nampak wajah kita. Setelah masuk gambarnya baru kita kasih perintah. Ubahlah gambar menjadi apa yang kita mau. Coba ya, saya sadar nggak gambarnya? Harus utamakan yang ada muka kita aja, nggak mesti kostum kita bisa kita editkan ya.
tes ini gambar foto Bang Santi ya. Kita tes bisa nggak? Nah, ini tambahkan. Ya, tambahkan gambar. Ya. Satu. Nah, buat tuh sebenarnya buat. Perintahnya sesuai yang kita inginkan. Ini Santi tes ya. Ini ada pas foto Abang Santi. Santi minta gambar, ubah pakai jas gitu ya. Ubah jadi bukit. Coba Santi kasihnya sederhana sekali. Bapak Ibu kalau mau didetailkan silahkan bisa. Ubahlah gambar ini menjadi photoshoot di ruang kerja. Jadi dia tahu gambaran orang ini nanti letaknya di mana ya. Di ruang kerja, orangnya menggunakan jas hitam sedang duduk di meja komputer. Apa nanti yang Ini keluar ya? Nanti. Hah? Coba. Kenapa yang di keluarnya ini? Ini malah dikasih kodenya, kodenya nih. Ubah gambar ini. Aku akan mengubah gambar ini dengan gambar ini. Kenapa dia kasih piton? Kalau kamu nggak mau pakai piton, ubah gambar ini pakai itu. Dia malah memberikan kode ya. Kode coding dulu ya. Apa perbedaan ini? Masuk. Aku nggak bisa. Kalau kamu mau bisa pakai gambar ini. Nah, ini karena tidak login, nggak masuk. Makanya dia nggak kasih gambar digital. Santi contohnya tadi sudah masuk. Makanya dia cuma kasih kode ke ibu, nanti kode itu ibu kopas ke tempat lain, baru bisa digeneralkan. Ini masuk dulu. Ini hampir jadi. Apakah akan jadi di meja kerja dengan pakai jas hitam? Ya terus kita kasih perintah hingga jadi apa yang kita inginkan, ya. Oke, sembari kita menunggu hasilnya. Jangan berhijab. Mungkin lagi dipilih ya, jas mana? Sikit lagi, kita tunggu saja sikit lagi ya. Sambil tidur-tidur nanti di rumah, penasaran ya, gimana saya kalau jadi bos tambang, bagaimana setelan saya? Silakan diketik, ubahlah gambar saya menjadi setelan bos tambang yang sedang kerja, boleh silakan. Jadi bos muda yang punya shopping center, nah langsung ada shopping centernya di belakang, wajah kita seperti bos, penampilan kita seperti bos mungkin ditampilkan. Ya, makanya Bapak Ibu sekarang harus jeli melihat gambar hasil AI. Tapi kenapa sampai ada yang komen kok Santi makin muda? Kenapa dia tidak tanda ini AI ya? Dan sekarang Bapak Ibu harus mulai jeli bahwa foto-foto kebanyakan dari AI. Lakukan mulon. Bisa Bapak Ibu dimasukkan dua gambar digabungkan. Tapi itu ya jangan kita manfaatkan. Jangan kita manfaatkan kebaikan digital untuk tidak bermanfaat ya. Digital sudah sangat baik membantu kita, maka jangan lakukan kembali. Itu salah satunya adalah Sri Mulyani yang telah kena fitnah dengan AI yang ada kata-kata guru itu beban negara. Jadi AI itu nggak hanya menghasilkan gambar, menghasilkan video, menghasilkan suara yang serupa dengan kita juga bisa. Jadi suaranya diambil, video ibu itu mimik wajahnya diubah seolah-olah mengucapkan kata-kata seperti itu. Itu adalah hoax yang sangat hoax. Iya benar. Lama sekali dia ya.
Sama sekali untuk ditampilkan ke kita. Oke, kita lanjut saja sebentar Bapak Ibu ya, sembari kita menunggu hasilnya. Oke, kita lanjut ya. Meta AI sudah kenal, ChatGPT sudah kenal. ChatGPT jangan lupa login untuk menghasilkan gambar ya. Untuk menghasilkan gambar yang menyerupai wajah Bapak Ibu, masukkan foto Bapak Ibu. Lanjut kita ke Canva. Nah, Canva ini Bapak Ibu mungkin bagi Bapak Ibu agak sedikit ribet karena kita mendesain semuanya sendiri. Bisa kita pakai template juga di situ, tapi terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, tahun ini Canva ini berkembang lagi. Dia juga memasukkan fitur AI sehingga Bapak Ibu bisa mengcoding, bisa membuat apapun dengan perintah saja. Ya, kita lihat di manakah letak Canva AI. Di HP Bapak Ibu bisa dibuka aplikasi Canva-nya. Kalau di sini memang ada Canva AI di sini. Coba lihat, udah buka aplikasi Canva. Oh, Ibu belum masuk. Ibu belum masuk, nanti masuk dengan Belajar ID. Ada ingat? Aku Belajar ID. Ada yang punya Canva di HP? Ada yang punya akun Canva di HP? Nggak ada? Belum. Canva silakan di login. Ya, upload dulu di Play Store. Loginnya dengan akun Belajar ID biar semuanya gratis. Nah, coba betul. Nah, masukkan akun Belajar ID biar gratis. Tugas PPG ya. Ya. Lihat sekali ya. Ini ya, basket ya, SMP belajar. Basket edit output tuh kan. Ada edit tuh. Canva. Ini tuh. Hal ini di bawah tuh. Canva. Ya. Email ID. Belajar ID. Ya. Ya. Loginnya kenapa dalam Belajar ID biar dapat gratis. Terima semua buktinya. Login dengan Belajar ID biar gratis. Ya. Ini Belajar ID kan? Oke. Oh, yang silang barangnya. Nah, sudah berhasil gampang nanti ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau foto yang dihasilkan itu menyerupai foto diri sendiri, syaratnya harus masukkan foto sendiri. Ini kebetulan yang ada di sini pas foto. Boleh foto selfie sendiri boleh. Perintahnya sederhana sekali. Ubahlah gambar ini menjadi photoshoot di ruang kerja. Orangnya menggunakan jas hitam sedang duduk di meja komputer. Kalau kita bilang mirip, 80% mirip ya. Iya. Dan ini gambar yang dihasilkan gambar asli ya, menyerupai gambar asli, bukan berbentuk kartun. Silakan Bapak Ibu nanti kalau di rumah mau diedit sendiri fotonya seperti ini acaranya. Tadi saya bilang, about working out assessment di Jawa. Continue terus. Ya. Gimana ya, bukan dia kan di Canva. Oh iya. Belum habis Bu, belum sampai Belajar ID-nya. Oh, Belajar ID yang dalam tinggal. Belajar ID. Ini AI. Ini lagi itu. Oke Bapak Ibu yang sudah berhasil login, tampilan depan kan seperti ini. Di mana AI-nya memang di bawah nih. Mau mengajar apa hari ini ya? Ditanya ya. Maka mau desain sendiri boleh, mau minta AI boleh, mau template ambil yang sudah jadi tinggal edit boleh. Sekarang kita fokus ke AI. Ya, AI
Nah, dia langsung menampilkan jelaskan ide Anda. Jadi apa yang mau kita buat ya? Dia tahu. Gak apa-apa, biar bisa, biar belajar. Saya ingin menunjukkan satu hasil. Ini kalau bisa fotonya ini kan edit foto kita ya? Ya, bisa. Canva itu serba bisa, edit foto, edit video, semua bisa. Make FPP kelas 1. Oh, nyata dari ibu berarti harus bahasa Inggris juga. Hah? Kenapa? Harus bahasa Inggris juga omongan. Enggak apa-apa. Bisa dengan dia. Enggak apa-apa, yang penting dia paham. Kita budaknya saya ini kan, mantap juga punya Bu Yuli. Ngomong bahasa Indonesia, langsung di-generate ke bahasa Inggris. Ini kan dari video yang Rencana pembelajarannya. Fotonya ada di kirim. Friend, kirim ini. Emang mantapnya ini. Ya, itu mantap punya Bu Yuli. Kita sebutkan bahasa Indonesia, langsung di-generate perintahnya ke bahasa Inggris ya. FPP kelas 1 IPA. Ya. Jadi untuk Canva AI bisa kita manfaatkan untuk membuat website tanpa kita tahu bahasa pengkodingan ya. Boleh Bu Erna duduk dulu? Ya, nanti jadi pikir pemateri lanjut terus nih, ada peserta yang berdiri-berdiri. Oke. Nah, Bapak Ibu, oke, udah? Kita perhatikan dulu di sini Bapak Ibu. Belajar IT ya Bu, yang ada kata-kata belajar IT. Yang ada belajar IT ujungnya Bu. Yang ada coding. Yang belajar IT. Yang di ujungnya ada belajar ID. Sudah? Oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Oke, kita perhatikan dulu ke sini boleh? Sudah dengan HP-nya dulu? Ya. Bagaimana? Ibu-ibu yang lain sudah? Sudah bisa kita perhatikan ke sini dulu? Nah, jadi Canva AI ini memudahkan kita membuat web sendiri, website sendiri, tanpa kita tahu bahasa pengkodingan. Bapak Ibu merasa berat dengan pengkodingan tadi, maka Canva AI salah satu solusinya. Ini adalah web yang Santi minta buatkan ke Canva-nya. Jadi sudah dihasilkan sama dia seperti ini web ini. Yang Santi beri nama English ini ya. Di sini macam-macam ada pilihannya. Ada medianya, ada latihannya, ada sumber belajarnya, ada materi belajar, ada juga latihannya. Tetapi di sini belum terisi karena Santi belum minta buat isiannya sama dia. Perintahnya, ini salah satu contoh hasil yang udah Santi buat ya. Mungkin Bapak Ibu pengen punya web sendiri sehingga semua materi ajarnya bisa diakses internet. Oke, caranya Bapak Ibu kan udah buka tadi, tekan di Canva AI ini. Berilah perintah sama dia. Kalau Bapak Ibu nggak bisa kasih perintah, maka mintalah bantuan ChatGPT atau Meta AI. Buatkan saya prompt untuk membuat website pembelajaran. Kita minta sama si ChatGPT misalnya kan.
buatkan perintah AI itu kita sebutkan prompt Bapak Ibu ya. Ya, prompt kita terkadang ngeblank, nggak tahu mau apa perintahnya. Coba ditanya ya, Mbak. Artinya punya. Artinya ya pun boleh. Bukan. Nah, saya contohkan, buatkan saya prompt untuk membuat website pembelajaran IPA. Prompt itu perintah, kita nggak tahu apa yang harus kita suruh, maka kita suruh buat sama dia perintahnya. Nah, dibuat sama dia nih. Oke, udah dibuat, dipanjang perintah dari dia kan? Kita terpikir nggak untuk membuat perintah sepanjang ini? Enggak kan? Maka kita cuma mampu apa? Buatkan saya prompt untuk membuat website pembelajaran IPA, maka dia kasihlah prompt ini. Nah, perintahnya panjang. Kita kopikan saja. Kita copy, langsung masukkan ke sini. Oke, kita kasih perintah. Apa yang dihasilkan sama dia? Nah, Bapak Ibu, setelah kita masukkan perintah, langsung dia kasih codingnya ke kita. Coba dilihat, diperhatikan Bapak Ibu, ini tidak terjadi dua kali ya. Diperhatikan, dia langsung kasih coding ke kita. Coding semua yang dia kasih ke kita, bisa kita pahami? Tidak, langsung dikasih sama kita. Bayangkan kalau kita awal sekali mulai dari nol mengkodingnya, sanggup nggak kita? Nggak sanggup. Nah, ini dia kasih sampai berapa line nih? Nah, ini panjang line-nya ya, panjang barisnya. Sampai 200-an, sampai mungkin 300-an atau bahkan ribuan dia kasih line ke kita. Sanggup kita mengkodingnya? Nggak sanggup, karena kita basicnya bukan jurusan coding ya. Jadi Canva AI ini memudahkan kita sekali. Nah, di coding sama dia. Codingnya dikasih untuk kita semuanya. Bahkan kita tidak paham tuh apa yang dia kasihkan. Ini tidak bisa berhenti ya Bapak Ibu ya. Sebelum dia habis dikasihnya untuk kita, dia belum bisa berhenti codingnya tuh. Dia akan berhenti ketika semua materi yang kita minta selesai, dan nanti jadilah dia langsung sebuah website. Ya, anak jurusan informatika yang sanggup mulai dari nol. Kalau saya tidak sanggup. Kebetulan adik saya salah satunya, dan dia sekarang kerjanya juga itu bidangnya. Jadi tiap hari dia kayak gini mungkin kerjanya. Saya nggak pernah terbayangkan bagaimana pekerjaan dia sampai dia sampai saya sendiri melihat bagaimana coding itu. Sudah selesai ya? Nah, sudah selesai codingnya, nggak dinampakkan lagi sama kita. Yang dihasilkan apa hasilnya ya? Sudah ada platform ataupun website, nama websitenya Science Smart. Sudah ada nih, ini bisa kita jadikan punya kita. Nah, untuk materinya di sini tinggal kita klik apa yang kita cari. Belajar IPA lebih mudah dan menyenangkan. Jelajahi dunia sains dengan cara yang interaktif dan menarik. Mulai belajar sekarang, coba kita tes klik. Dikasih apa sama kita? Nah, IPA, karena tadi kita IPA bilangnya kan umum masih. Dia buatkan, mau IPA biologi, fisika, kimia. Nah, kita klik yang biologi misalnya. Apa yang dia kasih? Nggak ada. Fisika? Nggak ada. Belum, berarti kita kasih lagi perintah ke dia. Buatkan materi yang lebih ringkas. Nah, ini materi sudah ada. Terus seperti yang disediakan video. Nah, video sistem pelajaran adalah hukum Newton. Nah, tapi videonya belum ada. Maka untuk itu, kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkan, kasih lagi perintah ke dia di sini. Ask me everything. Bilang lagi, sediakan video sistem
videonya, dia yang masukkan. Jadi kita tinggal kasih perintah. Kalau Bapak Ibu penasaran, kode tadi kemana? Ini kodenya nih, di sini disebutkan. Show kode, tunjukkan kodenya, maka ditunjukkan sama kita kode. Sampai kita pahami? Enggak. Kita cuma mau apa? Cuma mau hasilnya saja ya, cuma mau hasil. Jadi Bapak Ibu untuk berinovasi ke depannya bisa sekali menggunakan memanfaatkan tanpa AI ini. Untuk kita guru gratis penggunaannya, ya. Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Insya Allah hari Senin ini akan ada pengumuman lomba apresiasi guru hebat. Kemungkinan saya saya ikut lagi karena dia tidak pernah. Jadi saya harap ada dari sekolah kita lagi yang mewakili. Dengan segala kemudahan apa digital zaman sekarang, ikutlah Bapak Ibu. Gak ada salahnya kita mencoba dan gak salahnya saya juga gak pernah terpikir masuk nominasi. Bu Yuli, ayo mulai. Ibu-ibu yang lain, Ibu Pucut, Bu Pai. Karena pas kami ikut gak ada berupa yang tingkat SMP. Bisa aja membuat gerakan baca Al-Quran, segala macam inovasi yang bisa Bapak Ibu buat. Saya harap sekali Bapak Ibu ada yang ikut mewakili sekolah kita lagi, karena saya tidak bisa ikut lagi, gitu ya. Ada udah dikatakan jangan orang itu aja kata kepala dinas. Tahun ini ditampilkan orang lain. Tapi kalau ada yang kasih kesempatan ikut lagi. Tapi saya harap ibu-ibu yang lain ikut. Ya Bu Yuli, ikut Bu Yuli. Udah PPG, ayolah kita tunjukkan bahwa kita guru profesional. Ya Bu ini urusnya, hadiahnya juga lumayan. Enggak seperti itulah Bu Yuli, ayolah kita ini ya. Udah tadi IT ini banyak sekali udah IT-nya yang kita pelajari hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Yang edit coding tadi, yang ada yang lain. Oke. Kita ini ya, kita game ya. Karena refleksi dari pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu nggak semua bisa ikut kalau pakai HP, nggak ada internet dan segala macam lah ya. Sekarang kita pakai yang unplug. Tadi kan udah belajar plug unplug. Jadi kita pakai yang plug unplug juga. Mau mulai, ini ada dua satu buat, ada yang grup, ada yang individu. Mau mulai individu dulu atau yang grup dulu? Individu juga boleh. Individu dulu ya. Individu dulu, sediakan pulpen satu seorang Bapak Ibu. Sediakan semuanya pulpen satu seorang. Ayolah, pulpen saja masih ada kan? Ada. Kalau data tak ada, oke. Kita sediakan sekarang. Pensil lewahan. Ya. Yang penting alat tulis. Juga sama dengan game sebelumnya, kita mengandalkan kecepatan dan ketepatan. Siapa cepat dan tepat? Iya. Kalau nggak tepat, nggak cepat ya, nggak tepat ya. Pensil, spidol, apa aja boleh, yang penting alat tulis. Ini sebenarnya pelatihan ini dimaksudkan untuk guru yang mampu pelajaran TIK, karena ke depan pembelajarannya harus anak-anak diajarkan seperti ini. Cuman kebijakannya belum jelas ya. Untuk Bapak Ibu silakan dimanfaatkan membuat media pelajaran sendiri. Siapa yang nggak tahu? Atau mana? Oke, ini anggap aja HP Bapak Ibu yang ada kodenya ya. Ada kode pengaman semua HP ya. Jadi ini kan ada angkanya dikasih. Silakan Bapak Ibu tarik garis sesuai angka yang diberikan. Di mana kita lihat angka ini? Itu patokannya di sana. Urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi silakan jangan dulu mulai Bu Husna. Belum kali 2
juga ada di HP kita sendiri. Siapa tadi yang cepat Ibu Senaya? Nah, tadi mau senang tuh, kamu sama dia. Udah rezekinya Bu Husna. Ini kali ini alat tulis Bu Husna ya. Alat tulis dari pelatihan. Silakan diterima. Seperangkat alat tulis dari pelatihan ya. Pulpen dan itu oleh-oleh dari pelatihan. Nah, yang satu lagi kerjasama kelompok. Berapa orang kita? 8 orang. Bagi 2 kelompok. Berarti 1 2 1 2 ya. 1 2 1 2 1 2 1 2. Kelompok 1, kelompok 2. Berarti yang angka 1 dari sebelah ini 2 sebelah ini. Berdiri saja Bapak Ibu, berdiri. Tidak loh. Berbaris saja ke belakang. Enggak. Bapak Ibu berbaris, ini biar di depan untuk duduk. Bapak Ibu berbaris. Berbaris ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ayo berbaris. 1 kelompok 4. Pegang alat tulis nah, masih pegang alat tulis masih pakai ya. Karena refleksi dari yang lalu kita pakai ikut semua, hari ini harus ikut semua. Hari ini harus ikut semua. Anak-anak boleh di luar dulu. Boleh di luar. Boleh di luar dulu. Di luar dulu ya. Oke. Kita sepakati Bapak Ibu. Kita sepakati dulu astronotnya kemana? Jangan ke bulan, terlalu dekat. Ke roket ya. Ke roket yang paling jauh. Jadi ini perlu kerjasama. Perlu kerjasama. Gampang sekali tinggal kasih anak panah. Tinggal kasih anak panah. Tetapi anak-anak boleh di sana dulu, nanti ibu-ibunya tak bisa fokus. Jadi Bapak Ibu, kalau kawannya udah masih Bapak Ibu punya kesempatan sekali maju sekali lagi ya. Sekali maju sekali tarik kanan. Misalnya yang pertama maju udah kasih ya kotak yang saya buat. Ya kotak. Ini gambar. Dia pergi ke sini kan. Yang pertama udah kasih panah